Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Di pagi hari ini kita boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita mau berdoa untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah menyertai sepanjang malam dan di pagi hari ini kami boleh menikmati kasih setia yang baru. Dan kami boleh diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu dan Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-44 ayat yang ke-33. Dikatakan demikian, sebab masakah aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku. Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang menimpa ayahku. Ketika kita menjumpai apa yang dikatakan oleh Yehuda di dalam perkataan di sini, di mana Binyamin adiknya ditahan oleh Yusuf di Mesir, merupakan satu peristiwa yang membuat Yehuda harus berpikir bagaimana dia bisa menjelaskan kepada orang tuanya, khususnya ayahnya. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang pribadi dari Yehuda, di mana di dalam Alkitab kita juga bisa melihat bahwa Yehuda merupakan seorang yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Yehuda mampu berkata-kata kepada Yusuf sebagai seorang penguasa pada waktu itu, bagaimana dia membela adiknya supaya dia itu jangan sampai ditahan. Dan di sini kita bisa melihat satu perjuangan Yehuda. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-34, di sini kita bisa melihat di mana Yehuda memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Nah, kita tahu bahwa Yusuf seharusnya kan dalam pemikirannya saudara-saudaranya dia sudah dijual, tentunya sudah menjadi budak. Dia tidak berpikir bahwa Yusuf ini yang akan menjadi seorang penguasa. Nah, kita bisa melihat bahwa satu rencana yang terkadang menurut kita satu rencana yang tidak baik, ternyata bagi Allah membuat satu rencana yang lebih baik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada perbedaan yang telah Allah buat, di mana Yehuda bisa menunjukkan sikapnya ketika Yusuf menjadi seorang anak kesayangan dari Yakub. Kita bisa melihat ada perlakuan yang khusus yang dilakukan oleh Yakub sebagai orang tua memiliki seorang anak di masa tuanya. Tentu saja dia sangat menghormati dan sangat mencintai anaknya tersebut dibandingkan dengan saudara-saudaranya ketika Yakub masih muda dan memiliki banyak anak. Nah, di sini kita bisa melihat di akhir pembelaan Yehuda, kita bisa melihat bahwa ada belas kasihan yang diungkapkan oleh Yehuda. Dikatakan demikian, masakah aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku? Adanya perhatian yang begitu mendalam yang dilakukan oleh Yehuda kepada Binyamin yang saat itu yang masih muda. Tentu saja hal ini menjadi satu hal yang menjadi ketakutan bagi Yehuda, bagaimana dia harus memohon agar adanya pembebasan dari saudaranya yang bungsu ini kepada Yusuf. Dan di sini kita bisa melihat peristiwa ini ketika apa yang dikatakan oleh Yehuda ini tidak berhasil, tentunya Yehuda mempunyai perasaan merasa bersalah. Karena dia menjamin bahwa nanti Binyamin itu akan dibawa kembali kepada ayahnya. Dan disinilah apa yang dilakukan supaya Yusuf memberikan kebebasan kepada Binyamin supaya dia bisa pulang ke ayahnya. Lebih baik Binyamin yang pulang dan Yehuda yang ditinggalkan.
Nah, di sini adalah satu sikap bagaimana Yehuda sebagai seorang kakak yang bertanggung jawab kepada adiknya, membela adiknya supaya Yehuda menjadi pengganti dari Benyamin. Dan ini dilakukan oleh Yehuda dengan pembelaannya yang diutarakan yang demikian panjang. Dikatakan, ambillah aku sebagai gantinya. Satu ungkapan bahwa Yehuda siap mengganti posisi dia yang menjadi budaknya Yusuf, asal Benyamin bisa pulang. Nah, di sini kita bisa melihat satu sikap yang dialami oleh Yehuda, di mana dia adalah seorang yang mengalami perubahan di dalam hidupnya. Yehuda muncul bagaimana Allah bisa mengubah kehidupan Yehuda, yang kita bisa lihat Yehuda menjadi orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Yehuda berani melakukan satu tindakan yang menyenangkan hati orang lain. Kalau kita bandingkan dengan kisah Yehuda masih muda, dia ini kan melakukan satu peristiwa dia dengan Tamar. Nah, kan itu menantunya sendiri. Dia tidak bertanggung jawab, dia tidak menepati janjinya. Ternyata di sini kita bisa melihat ternyata Yehuda mengalami satu perubahan hidup. Dia menjadi orang yang jujur. Dia menjadi satu perubahan hidup di dalam hidupnya. Dia memiliki satu perasaan terhadap orang lain, melihat adanya belas kasihan kepada orang lain ketika menghadapi masalah. Nah, di sini kita bisa melihat Yehuda menjadi lebih dewasa dari saudara-saudaranya yang memiliki pengertian lebih luas. Yehuda tidak egois dan bertanggung jawab dan memiliki belas kasihan. Satu perubahan yang dialami oleh Yehuda sepanjang dia menjalani kehidupannya, dia sudah bisa mengalami perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar inilah yang dimiliki oleh Yehuda, di mana kita bisa melihat perubahan yang dialami oleh Yehuda adalah perubahan yang dikerjakan oleh Allah ketika Yehuda diizinkan dengan satu persoalan yang sulit, di mana dia harus mengambil keputusan yang paling sulit. Bagaimana dia harus bisa menyelamatkan adiknya supaya ayahnya tidak mengalami duka cita. Di sini kita bisa melihat satu perubahan yang luar biasa. Allah mengubah hidup setiap kita dengan cara yang luar biasa. Perubahan bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Allah sanggup mengubah pribadi-pribadi yang keras. Allah sanggup bisa mengubah orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi orang-orang yang bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Di sini kita bisa melihat hal yang luar biasa bahwa setiap orang yang mengalami perubahan yang mendasar dalam hidupnya, di mana kita bisa melihat ada hal yang perlu kita renungkan di saat-saat kita memiliki waktu untuk bersyukur. Ada waktu kesempatan kita mengalami perubahan yang paling besar, di mana telah Allah lakukan dalam kehidupan kita, mengubah dalam hidup kita. Karena itu kita mau bersyukur kepada Allah, di mana Allah sudah memberikan jalan keluar di dalam hidup kita, supaya kita bisa mengerjakan apa yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan. Yehuda adalah satu pribadi yang bisa mengalami satu sikap yang mendewasakan dirinya, dan dia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Satu pengalaman bahwa hal yang menarik dalam hidup Yehuda, dia sudah belajar bahwa ketika dia kehilangan anak, itu sungguh sangat menyakitkan. Demikian juga peristiwa ketika dia takut istrinya, anaknya, ayahnya nanti kehilangan adiknya, dia tahu betapa sedihnya karena dia sudah mengalami. Nah, di sini kita bisa melihat hal yang kita renungkan bahwa Tuhan telah bekerja dalam hidup kita. Karena itu kita mau menunjukkan sikap kita bahwa kita ini telah benar-benar berubah. Perubahan yang mendasar, perubahan yang besar yang Kristus ubah dalam hidup kita adalah di mana kita tidak menjadi pribadi yang egois, tetapi menjadi pribadi yang memiliki perhatian, yang saling memiliki belas kasihan kepada setiap orang.
Kristus yang sama yang telah menyerahkan nyawanya bagi hidup kita. Itulah dasar menjadikan kita menjadi seorang yang bersedia berbagi kasih dengan orang lain. Karena Kristus menjadikan dasar hidup kita, yang sudah memberikan contoh bahwa Kristus lebih mengasihi kita. Karena itu dia mau mati di atas kayu salib. Disitulah kita boleh belajar. Dan apa yang dialami oleh Yehuda adalah satu sikap. Yehuda mengalami perubahan yang mendasar dalam hidupnya. Jika saat-saat ini kita boleh belajar, kalau saat-saat ini kita yang selalu egois mementingkan diri kita sendiri, biarlah di kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini membawa kita untuk kembali melihat karya Kristus yang mau berkorban. Demikian juga kita mengalami satu perubahan untuk tidak menjadi pribadi yang egois, melainkan menjadi pribadi yang saling memperhatikan, saling berbagi, dan saling sama-sama memuliakan Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengalami perubahan yang mendasar dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah Tuhan mengubah setiap karakter kami, di mana kami yang selalu memiliki hati dan egois yang tinggi dalam hidup kami. Biarlah Tuhan ubah untuk kami memiliki sikap untuk saling mengerti, saling peduli satu dengan yang lain, di mana kami dibangun di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu, Tuhan memberkati segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Apapun yang dikerjakan, jadikan berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan bagi yang mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup. Tuhan memberikan kekuatan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.